Beberapa anak muda terlihat duduk mengelilingi meja di sebuah pesta. Para gadis berbicara tentang menghitung kalori. Lalu salah satu dari mereka menunjukkan sebuah aplikasi di ponselnya untuk melacak asupan makanannya. Ellie ingin mengunduhnya tetapi saat mencari aplikasi itu dia malah menemukan aplikasi yang lain yang disebut Countdown. Yang lain bertanya tentang hal itu dan dia membaca deskripsi yang menyatakan bahwa aplikasi itu dapat memberitahu Anda dengan tepat kapan kamu akan mati. Cat ingin membuat game minum dari mereka dengan orang yang paling sedikit bertahan hidup di aplikasi akan meminum semua yang ada di meja. Courtney dengan enggan melakukannya namun menerima syarat dan ketentuan mereka. Semua orang mendapat 60 hingga 30 tahun kehidupan namun Courtney tampak kesal saat dia menunjukkan kepada mereka bahwa dia hanya memiliki 3 jam untuk menjalani sisa hidupnya. Mereka mengolok-oloknya dan mengatakan kepadanya bahwa dia harus mematuhi aturan permainan dan minum semua minuman di meja. Ketika pacarnya Evan datang, ia lalu minum menggantikannya. You lost. You did. No, we all were. You better not kill my best friend. Thank you. Yeah. Look at that. Kemudian mereka berdua pergi ke mobilnya. Evan terlihat mabuk ketika mereka masuk mobil. Dia meminta Courtney untuk mengantarnya ke rumahnya dan tidak menyetir pulang. Tetapi Courtney tidak mau. Dia lalu keluar dan mulai berjalan sementara Evan mencoba meyakinkannya untuk kembali masuk ke mobil namun Courtney tidak mau dan Evan pergi dengan kesal. Courtney lalu mendapat pesan dari aplikasi yang mengatakan dia telah melanggar perjanjian pengguna. Lalu saat dia terus berjalan sepertinya ada seseorang yang mengikutinya. Aplikasi mengatakan dia punya waktu kurang dari 2 menit untuk hidup mendorongnya untuk berlari ke rumahnya. Saat aplikasi terus berbunyi di ponselnya dia lalu mematikannya. Courtney berjalan ke kamar mandi dan menjadi semakin paranoid. Dia memeriksa tirai kamar mandi lalu dia pergi untuk minum air tapi di sini tirai bergerak. Saat ia berbalik ada sesuatu yang menangkapnya dari atas dan menjatuhkannya di kamar mandi. Kepalanya terbentur dan dia meninggal ketika penghitung waktu mundur berjalan ke 0. Sementara Evan mengalami kecelakaan mobil dan kursi penumpang tempat Courtney berada hancur total. Adegan berganti di rumah sakit. Seorang perawat bernama Quinn terlihat keluar dari lift mendorong ransum makanan. Dia memasuki ruang pasien dan menemukan bahwa salah satu pasien belum menghabiskan makan siangnya. Dia tahu di mana menemukannya yang sedang duduk di balkon di sayap tertutup rumah sakit. Pasien itu adalah Evan. Quinn lalu duduk bersamanya dan mencoba mengobrol ringan untuk membuatnya rileks untuk operasi. Tetapi dia menunjukkan padanya aplikasi Countdown yang mengatakan bahwa dia hanya memiliki 19 jam lagi. Evan lalu bercerita tentang aplikasi tersebut, dan pacarnya yakin bahwa aplikasi itu tahu kapan dia akan mati. Evan berpikir bahwa aplikasi itu juga tahu bahwa dia akan mati selama operasinya. Quinn mengatakan kepadanya untuk tidak khawatir tentang aplikasi itu, dan membuatnya kembali ke kamarnya. Mereka bertemu Amy di jalan dan dia menyuruh Quinn untuk ikut dengannya. Tak lama staf rumah sakit mengejutkannya dengan kue, karena dia lulus ujian perawat. Saat mereka duduk dan makan kue, Quinn bercanda tentang aplikasi dan beberapa yang lain sudah mendengarnya. Mereka menertawakannya ketika Scott mendapat lebih dari 50 tahun untuk hidup, dan begitu juga Dr. Sullivan. Tiba-tiba seorang pria masuk menggendong seorang wanita yang overdosis. Dokter langsung memeriksanya di lantai dan Amy memberitahu Quinn untuk membawa perlengkapan dengan obat-obatan untuk melawan apa yang telah wanita itu konsumsi. Amy lalu memberikan suntikan kepada wanita itu, dan dia bangun tersadar kembali. Kemudian Quinn terlihat sedang meninggalkan rumah sakit. Saat itu dia mendapat iklan untuk aplikasi tersebut. Dia mengunduhnya dan memasukkan informasinya menyetujui persyaratan. Aplikasi tersebut memberitahu dia bahwa dia hanya punya waktu 2 hari lagi untuk hidup. Tiba-tiba Dr. Sullivan berjalan ke dalam lift dan menggodanya. Tetapi dia mencoba melepaskannya dengan mudah. Malamnya Quinn berada di rumah menyelesaikan dokumen keperawatannya. Ketika dia mengalami masalah dia menelepon temannya meminta bantuan. Dan dia mengatakan padanya bahwa dia perlu memasukkan informasi dari akta kelahirannya. Quinn tidak memilikinya tapi dia tahu di mana menemukannya. Dia lalu pergi untuk mengambilnya dari rumah orang tuanya. Sesampainya di sana dia memilah-milah kertas milik ibunya dan menemukannya di bagian paling bawah tumpukan. Lalu terdengar ada sesuatu yang bergerak di dalam lemari di belakangnya. Dan ketika dia membukanya, dia menemukan saudara perempuannya Jordan di sana bersama dengan pacarnya. Pacarnya lalu mengenakan pakaiannya dan pergi tetapi Quinn memarahi saudara perempuannya tentang hal itu. Jordan balik marah kepada Quinn karena mengasuhnya dan tidak datang menemuinya lebih sering setelah ibu mereka meninggal.
Quinn lalu pergi ke kamar adiknya untuk meminta maaf dan menceritakannya tentang menyelesaikan studinya, ketika ayahnya bangun dan datang untuk menyambutnya. Dia senang melihat Quinn dan bertanya padanya apakah dia ingin ikut dengan mereka untuk mengunjungi makam ibunya suatu hari nanti, dan Quinn menjawab akan mengusahakannya. Keesokan harinya Evan sedang mempersiapkan operasinya dan melihat bahwa dia memiliki sekitar 3 menit lagi untuk hidup. Dia meninggalkan ruangan dan aplikasi tersebut mengirim notifikasi ke ponselnya yang mengatakan kepadanya bahwa dia telah melanggar perjanjian. Evan lalu melihat sosok kematian di cermin, tetapi saat ia berbalik di sana tidak ada apa-apa. Dia lalu melarikan diri ke tangga dan aplikasi tersebut terus memberitahunya tentang hitungan mundur dan situasi di tangga menjadi gelap. Evan tidak bisa keluar dari sana dan dia mendengar langkah kaki di dalam tangga. Dia lalu menggunakan lampu di ponselnya dan tidak dapat melihat siapapun di bawah. Evan lalu berpikir dia melihat Courtney, tetapi itu adalah iblis yang mengejarnya dan menjatuhkan ponselnya dalam hitungan mundur, mencapai 0 serta tubuh Evan yang langsung tewas seketika. Courtney? Beberapa saat kemudian, Quinn datang bekerja dan Amy memberitahunya tentang Evan. Dia ingat aplikasi itu dan tanpa terganggu kemudian Quinn pergi ke kamarnya, dan ketika dia melihat rekannya mengemasi barangnya dia mengatakan padanya bahwa dia akan mengambil alih. Quinn menemukan ponselnya dan menyadari dia membutuhkan sidik jarinya untuk membukanya. Ia lalu pergi ke fasilitas ruang bawah tanah menemui jasad Evan. Quinn mencoba untuk membuka teleponnya dengan ibu jarinya tetapi karena tidak berhasil dia mencoba lagi dengan wajahnya. Dia membuka matanya dan berhasil membuka telepon yang akhirnya hanya untuk melihat hitungan mundur telah mencapai 0. Tiba-tiba tangannya jatuh dan menyentuhnya jadi dia menjatuhkan telepon karena terkejut. Ketika dia mengambilnya, kepalanya menoleh dan dia menatapnya. Quinn memasukkan kembali tubuh Evan ke dalam freezer. Ia lalu memeriksa ponselnya untuk melihat bahwa dia memiliki waktu kurang dari 2 hari untuk hidup. Waktu hitung mundur adalah pada jam yang sama ketika dia akan bertemu ayah dan saudara perempuannya di makam ibunya. Dia menelepon ayahnya dan membatalkan rencana mereka. Aplikasi itu lalu mengiriminya pemberitahuan bahwa dia telah melanggar perjanjian pengguna. Ia lalu dihantui dengan sosok di ruangan yang dia lewati. Ketika dia kembali tidak ada seorang pun di sana. Tiba-tiba Dr. Sullivan datang yang membuatnya terkejut. Dia meminta Quinn untuk membantu pasien, tetapi dia mengalami masalah dengan mesin. Lalu dia ingin pergi dan Dr. Sullivan menghentikannya mencoba menghiburnya dengan canggung. Dokter itu mencoba mendekatinya lagi, dan Quinn menolaknya tapi dokter memaksa. Ketika Quinn mendorongnya dia meminta maaf dan pergi mencari perawat Amy. Ia ingin memberitahunya tentang apa yang terjadi. Namun sebelum dia bisa mengatakan apapun dokter memanggil Amy, dan dia tidak bisa memberitahunya. Malamnya aplikasi itu mengirim notifikasi lain. Quinn mencoba menghapus aplikasi tersebut tetapi tidak bisa. Jadi dia mencarinya secara online dan menemukan informasi tentang Courtney. Dia menonton video dari seorang gadis yang mengoceh tentang aplikasi tersebut mengatakan bahwa dia melihat hal-hal seperti sepupunya yang sudah meninggal tiba-tiba gadis itu, berkata waktunya habis lalu dia melihat sesuatu berteriak dan menjatuhkan ponselnya. Komentar di bawah video mengatakan itu palsu jadi Quinn sedikit rileks dan mematikan laptopnya. Tiba-tiba dia melihat Evan yang sudah mati, ponselnya kembali muncul dengan pemberitahuan lain. Quinn lalu merusaknya namun masih menunjukkan hitungan mundur dan Quinn masuk ke mobilnya dan tertidur di sana. Paginya Jordan membangunkan Quinn di mobil dan mereka berdua lalu masuk ke tempat tinggal Quinn. Saudara perempuannya menemukan ponselnya yang hancur. Ia melihat aplikasi di ponsel dan mengatakan kepadanya bahwa dia hanya memiliki 1 hari lagi untuk hidup. Quinn lalu merebutnya dan bertanya kepada Jordan mengapa ia tidak sekolah. Jordan meminta untuk tinggal sementara karena ayah mereka pergi kerja mendadak. Ketika Quinn menolak, Jordan langsung keluar dengan marah. Aplikasi berbunyi lagi. Quinn menyentuh layar yang rusak kemudian tangannya tergores. Dia lalu berada di sebuah toko untuk membeli ponsel baru. Quinn membukanya bahkan sebelum pria toko itu memberikan kartunya. Dia mendapat ponsel dan kartu SIM yang benar-benar baru. Jadi dia memeriksa apakah aplikasinya ada di sana. Ketika dia tidak melihatnya dia pergi. Tetapi pemberitahuan lain muncul dan aplikasinya tiba-tiba ada di ponsel barunya. Dia bertanya kepada pria toko tentang aplikasi tersebut dan dia mencoba menghapusnya tetapi tidak bisa. Ketika dia akhirnya pergi, salah satu pelanggan lain bertanya kepada penjaga toko tentang aplikasi tersebut. Quinn ada di mobilnya memeriksa aplikasi yang terus menghitung mundur lalu tiba-tiba melihat sosok misterius di kamera belakang mobilnya.
Tiba-tiba makhluk itu menariknya dari kursi belakang dan dia secara refleks menabrak mobil lain hingga terjatuh dari mobilnya sendiri. Orang dari mobil lain berteriak kepadanya sementara pelanggan dari toko, bernama Matt berjalan keluar, dan menyuruhnya berhenti dan pergi karena membuatnya takut. Ia lalu menunjukkan pada Quinn bahwa dia juga memiliki aplikasi tersebut yang menunjukkan sisa 18 jam lagi. Kemudian mereka terlihat di sebuah bar membicarakan hal itu. Matt mengatakan mereka harus temukan cara untuk melihat perjanjian pengguna untuk aplikasi itu. Seseorang di sebelah mereka memberitahu ada orang gila di bar yang menyuruhnya untuk mengunduhnya. Mereka pergi kepadanya dan ketika dia mencapai halaman syarat dan ketentuan, Quinn mulai membacanya. Dikatakan bahwa mereka harus menerima takdir mereka. Si orang random ini masih setuju dengan persyaratan tersebut dan aplikasinya memberitahu dia bahwa dia akan hidup sampai 91 tahun. Quinn dan Matt pergi ke rumah sakit tempat ia bekerja dan berbicara dengan pendeta. Mereka bertanya kepadanya apa yang dia ketahui tentang setan, tetapi dia mengatakan bahwa dia tidak mempercayainya dan mengirim mereka ke orang lain. Sebelum mereka pergi, Amy meminta untuk berbicara dengan Quinn dan Matt pergi ke kamar mandi. Di sana seseorang ingin masuk ke dalam biliknya, dan dia melihat seorang anak bertelanjang kaki di bawah pintu. Saat dia sedang mencuci tangannya, dia mendengar seseorang menangis di salah satu bilik. Dan ketika dia pergi untuk memeriksa, dia melihat seorang anak bertelanjang kaki itu lagi berjalan melewati bilik, seperti tidak ada yang menghalangi. Sosok itu berhenti di bilik terakhir dan lampu padam. Matt pergi untuk memeriksa bilik tersebut, tidak ada apa-apa di sana tetapi ada sesuatu yang muncul di belakang dia dan memanggil namanya. Dia menyerangnya dan ketika lampu kembali menyala, makhluk itu tidak ada lagi. Sementara itu, Amy membawa Quinn ke pertemuan dengan HRD dan Dr. Sullivan. Dia mengatakan bahwa Quinn adalah orang yang memojokkannya dan bukan sebaliknya. Pria dari HRD mengatakan bahwa dia akan diskors. Ketika Quinn mulai menjelaskan ceritanya, Amy menghadapinya. Tapi Quinn keluar dengan marah. Matt menunggunya dan dia tidak memberitahu apa yang terjadi. Dia terus mendengar suara makhluk yang menyerangnya. Mereka lalu berjalan ke gereja mencari pria yang diceritakan pendeta. Mereka menemukannya di kantornya. Dia sangat gembira ketika mereka bertanya kepadanya tentang setan dan langsung teringat sebuah cerita kuno di mana seorang pangeran mendapat gulungan dari seorang wanita gipsi tua yang meramalkan waktu pasti di mana dia akan mati. Wanita itu menasehati peringatannya bahwa dia tidak boleh menggunakan informasi untuk mengubah nasibnya. Tetapi pangeran masih melakukannya dan kembali ke wanita gipsi mengatakan padanya bahwa kematian mengejarnya. Dia mengatakan kepadanya bahwa itu bukan kematian tetapi iblis yang akan menyiksanya sampai saat dia meninggal, seperti yang diramalkan gulungan itu. Pendeta itu lalu memberitahu mereka untuk temukan seseorang yang bisa meretas aplikasi tersebut untuk mereka. Mereka lalu pergi ke toko, menemui pria toko bernama Derek untuk meminta bantuan dan menyuapnya agar membantu mereka. Dia tahu aplikasi itu dan mengolok-olok mereka karena mempercayainya. Tetapi dia tetap meretasnya untuk mereka. Kode aplikasi tersebut dalam bahasa Latin. Mereka juga menemukan hitungan mundur untuk semua orang yang menggunakan aplikasi di dalam kode tersebut termasuk Derek. Dia lalu mengubah parameter untuk hitungan mundurnya dan berhasil. Ia lalu mencari Quinn untuk mengubahnya juga. Namun mereka menemukan hitungan mundur saudara perempuannya. Jamnya hampir sama dengan jamnya jadi Derek mengubahnya. Jordan melihat perubahan di ponselnya tetapi wanita yang menjaganya mengambil ponselnya. Matt dan Quinn berterima kasih pada Derek karena mengubah hitungan mundur mereka. Saat Derek pergi, Quinn meminta Matt untuk tinggal bersamanya. Malam itu mereka bersiap tidur dan bahkan membiarkan lampu tetap menyala. Matt menceritakan kepadanya tentang saudara laki-lakinya yang sudah meninggal dan dia bercerita tentang ibunya lalu mereka berdua tertidur. Saat mereka sedang tidur, tiba-tiba lampu padam dan Quinn mendengar sesuatu di depan kamar dan mencoba membangunkan Matt. Tetapi iblislah yang ada di dalam tidur dengannya ketika Matt asli melepas selimutnya. Iblis itu menghilang dan aplikasi kembali ke hitungan mundur aslinya. Yo, are you calling my name? Quinn, relax. It went back to what it was. So did mine. Jordan. Quinn mengingat hitungan mundur saudara perempuannya sementara itu Jordan mendengar ponselnya berdering di kamar wanita tua yang menjaganya. Ia pergi untuk mengambilnya dan melihat bahwa hitungan mundurnya telah berubah ketika sesuatu muncul di depan kamarnya. Jordan pergi untuk memeriksa, dan lampu padam kembali.
Dia kembali ke kamarnya dan menutup pintu, tetapi ketika dia berbalik pintunya terbuka lalu dia bersembunyi di bawah tempat tidurnya, dan mendengar ibunya memanggilnya menanyakan saudara perempuannya. Sesuatu mendorong tempat tidurnya ke samping dan tiba-tiba ibunya yang sudah meninggal muncul. Jordan berlari ke pintu depan dan Quinn dan Matt ada di sana. Mereka lalu pergi menemui pendeta iblis lagi. There's something in the house. Let's get out of here. Di sana pendeta membaca kode dalam bahasa Latin untuk mereka. Itu adalah kutukan yang dapat dia temukan cara untuk menghancurkan dan mengangkatnya dari mereka. Dia berpikir bahwa jika mereka dapat menjaga salah satu dari mereka tetap hidup lebih lama dari yang dikatakan aplikasi, kutukan itu akan dipatahkan. Rencananya adalah bersembunyi di lingkaran garam yang diberkati cukup lama untuk menjaga salah satu dari mereka tetap hidup, sehingga mereka dapat mengangkat kutukan tersebut. Quinn mencampur garam dengan Cat dan ketika mereka menaruhnya di tanah, pendeta memberkati garam tersebut. Lingkaran itu dicat di lantai. Ketika mereka memeriksa penghitung waktu mundur Matt, dia menjadi panik tetapi Quinn menciumnya. Lampu lalu padam dan mereka semua masuk ke dalam lingkaran. Ketika iblis mendekat, pendeta itu sedang berdoa. Namun iblis itu muncul di belakang mereka tetapi tidak bisa masuk ke dalam lingkaran. Pendeta mencoba mengalahkannya untuk kembali ke neraka. Ketika aplikasi mulai berbunyi tiba-tiba sebuah robot mainan mencapai lingkaran yang hanya bisa dilihat Matt. Saudaranya muncul dan memancingnya keluar dari lingkaran. Iblis itu lalu menangkapnya dan menyeretnya pergi. Quinn mencoba mengejarnya tapi naas. Saat iblis itu membawa Matt, sebuah mobil menabraknya dan dia meninggal dengan hitungan mundur ke angka 0. Let me go. Jordan terluka jadi Quinn membawanya ke rumah sakit. Saat seorang dokter sedang merawat saudara perempuannya, salah satu rekannya mengatakan kepadanya bahwa dia tahu apa yang terjadi dengan Dr. Sullivan dan dia akan bersamanya jika dia mengejarnya. Mereka berpelukan tetapi Quinn melihat dokter itu berbicara dengan saudara perempuannya dan pergi ke sana. Dia berterima kasih padanya tetapi memiliki semacam rencana untuknya. Jordan memberitahu Quinn bahwa kematian ibu mereka adalah kesalahannya dan bukan Quinn tapi dia bilang itu bukan salah mereka. Berdua berbaikan dan Jordan berkata setidaknya mereka akan menghabiskan menit-menit terakhir hidup mereka bersama. Quinn tidak berpikir mereka akan mati karena dia punya rencana. Dia pergi ke kantor Dr. Sullivan dan meminta maaf kepadanya karena memanipulasinya. Dia melihat langsung ke arahnya dan bertanya apa yang dia inginkan. Dia berkata dia ingin pekerjaannya kembali dan menyuruhnya untuk mengikutinya ke tempat tertutup. Beberapa saat kemudian dokter masuk dan mencarinya di sekitar ruang, dan menemukan potongan pakaiannya di lantai. Quinn sedang mempermainkannya lalu tiba-tiba dia memukulnya dengan kunci Inggris dan ingin menyuntiknya dengan morfin. Ketika Jordan muncul dan menghentikannya iblis itu menyeret dokter itu pergi. Quinn berpikir bahwa jika dia membunuhnya sebelum hitungan mundurnya itu, akan mematahkan kutukannya jadi dia pergi mencarinya. Jordan mencarinya karena aplikasinya menunjukkan padanya bahwa dia memiliki waktu kurang dari 2 menit untuk hidup. Tiba-tiba iblis muncul di belakangnya sementara Quinn masih mencari dokter. Ketika dia mendengar sesuatu, dokter itu muncul menjatuhkannya dan bersiap untuk membunuhnya. Tapi Quinn melawannya lagi. Dia mengejarnya tapi iblis mendorongnya dan dokter melarikan diri. Quinn mendapat ide lain. Di sisi lain Jordan dikejar oleh iblis. Dia mencoba bersembunyi darinya tetapi aplikasinya memberikan posisinya. Sebuah freezer terbuka dan dia pergi untuk menyelidiki. Tiba-tiba iblis menangkapnya dan melemparkannya melalui jendela. Waktunya hampir habis. Saat iblis mendekati Jordan tiba-tiba Quinn muncul dengan jarum suntik yang siap menyuntikkan ke tubuhnya. Ia menyuruhnya untuk membiarkan saudara perempuannya pergi. Jordan memohon padanya untuk tidak bunuh diri dan iblis berubah menjadi ibunya mengalihkan perhatiannya. Waktu Jordan terus berjalan dan Quinn teralihkan sejenak tapi dia menyadari apa yang terjadi dan menyuntikkan morfin ke pembuluh darahnya dan dia meninggal sebelum waktunya. Iblis tidak dapat mengambilnya karena Quinn telah mengangkat kutukan iblis itu. Jordan menangisi saudara perempuannya. Ketika dia melihat nama obat tertulis di lengannya dan botol menggelinding, Jordan menyuntikannya ke lengan Quinn dan itu menangkal morfin yang membawanya kembali dari kematian. Beberapa saat kemudian Quinn, Jordan dan ayah mereka mengunjungi makam ibu mereka. Saat mereka hendak pergi,
Queen mendapat pemberitahuan update versi dari aplikasi Countdown telah diinstal di ponselnya. Dan film berakhir. Terima kasih yang sudah nonton video ini. Pilih tanda like bila suka video ini, klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya untuk menemukan video-video lainnya di channel ini.